beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya Al-Quran dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepadamu tempat kami kembali. Allah tidak membebani seseorang yang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapatkan pahala dari kebajikan yang dikerjakannya, dan dia mendapatkan siksa dari kejahatan yang diperbuatnya. Mereka berdoa, ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau membebani kami dengan beban yang berat, sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau berikan kepada kami apa yang tidak sanggup kami mengukurnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatkanlah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Maha benar Allah atas segala firman-firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang kelima, tausiah dan doa oleh Bapak Rois. Salawatan sih. Acara yang keempat, persembahan sholawat dari Ibu RT 07. Latihan lali malah. Pinggir dulu. Tanam pakai YouTube belum? Berapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jauh enggak? Allahumma
Kan tambah si Julia tuh. Janjinya ya. Nambah. Tambah satu udah apa-apa katanya. Tambah satu udah apa-apa. Tambah satu udah apa-apa katanya. Janjinya nih salon. Tambahnya ya. Terus umum selalu mengiringi penata ini. Acara yang kelima, tausiah dan doa oleh Bapak Rois. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati Pak Tri Mulyono selaku Ketua RT 07 RW 06. Kepada Pak RW 06 tadi sudah ada di sini, tapi karena ada tugas lain sudah pisah. Kepada sesepuh bini sepuh, wabil khusus kepada Pak Konijan yang saya hormati, Pak Haji Rusli, Pak Haji Rusli yang saya hormati, dimuliakan Allah, dan juga seluruh tamu undangan semuanya, warga RT 07 RW 06 yang saya hormati, dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma, Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma yanfa'una. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat yang saya hormati, dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama-tama dan lebih utama, tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita kok dalam suatu acara kita yang pertama bersyukur? Kenapa Bapak Ibu kita mengucapkan bersyukur? Karena itu memang perintah Allah dan kita itu wajib bersyukur. Dan setiap kita menyampaikan itu mengingatkan kepada kita. Kadang kalau kita tidak diingatkan lupa. Gini Bapak Ibu, Pak, ya mau diingatkan lupa ya Pak ya. Setidaknya kalau kita diingatkan pasti ingat. Yaitu bagi yang muslim dengan mengucapkan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Karena Allah telah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sapa wong sing bersyukur kepadaku, kata Allah, maka akan saya tambah nikmatnya. Tetapi kalau ingkar, bukan ditambah nikmat, tetapi azab Gusti Allah sangat kecil. Alhamdulillah pada malam hari ini RT
halal bihalal. Ya Pak Tri ya. Pak Tri selaku RT-nya dan ketuanya. Alhamdulillah, setelah kita melaksanakan puasa selama 1 bulan, ya Bu ya, puasa 1 bulan abot nopo mboten Pak? Bu, abot. Yang paling berat lagi mengendalikan hawa nafsu. Iya Pak, Bu. Kalau cuma makan minum mungkin kuat, tapi kalau mengendalikan amarah, nesu, ya Pak ya, terus kadang tidak ingin berbuat sesuatu yang dilarang oleh Allah, niku sing kadang berat. Mengendalikan nafsu nikulah yang sangat berat. Maka pernah Nabi Muhammad itu perang Pak. Perang yang pertama yaitu namanya perang Badar. Kita telah perang dari perang kecil menuju perang besar. Kata Kanjeng Nabi. Padahal perang Badar itu perang yang sangat besar. Tapi dikatakan Kanjeng Nabi kecil. Ada perang yang sangat besar, yaitu mengendalikan hawa nafsu. Itu memang mengendalikan hawa nafsu itu sangat berat. Mudah-mudahan kita semuanya setelah dilatih untuk mengendalikan hawa nafsu di bulan Ramadan, kita tetap bisa menjaga diri kita agar senantiasa dalam keadaan beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tentunya kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pak, nanti saya tak ngadep ya Pak ya. Ya terus kita rodoarana Pak. Ben ketok sarungnya ya Pak ya. Dan ketok sarungnya kan rodo ketok ngandeng siti loh Pak. Nanti yang kesel ya bangunnya ya Pak ya. Tak apa-apa karo konggone dhewe. Mari kita bersama-sama bagi yang muslim kita bersolawat. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmaina. Sareng-sareng. Sallallahu wasallam ala nabi habibina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmaina. Kemudian Muhammad. Dungo apa wis suarane sinokro kita. Apa merdo ketemu bapak-bapak ibu-ibu yang cantik-cantik rada grogi. Bapak-bapak ini ganteng-ganteng. Tak lihat cokene wajahnya cerah sedoyo. Habis makan dari Patri. Wajahnya cerah semringah. Ibu-ibunya wajahnya bercahaya. Ketoknya glowing. Glowing ya Pak ya. Ketoknya sedoyo ahli surga. Amin. Tapi yang pasti kena sorot lampu. Jadi ketok glowing. Bapak ya ketok glowing. Tapi insya Allah saya yakin sedoyo ingkang mriki insya Allah akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma. Ora amin berarti ora pengen masuk surga. Amin Allahumma. Saiki ngomong amin ora usah uji sambung. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pada malam hari ini dari RT 07 mengadakan halal bihalal. Iya Pak. Halal bihalal itu apa Bu? Bu, jadi kan ngerti halal bihalal apa mboten? Halal bihalal ini apa? Makan. Aja kayak aku
Masa makan-makan Pak. Ya intinya kok terakhir makan-makan. Ya Pak ya. Iya. Halal bihalaliku dari kata halal yuhalilu halal, yaitu artinya yang tadinya haram menjadi halal, menjadi tidak dosa. Halal bihalaliku bapak-bapak ibu-ibu niku wonten teng Indonesia. Teng Indonesia. Tradisi kaya ngeten iki wonten teng Indonesia. Misalnya teng Arab Saudi atau teng Qatar. Ya Pak ya. Ini sing nonton bola teng Qatar ya, ono sing terang kono barang. Niku teng niku mboten jenenge halal bihalal. Halal adanya di pasar kalau di sana itu. Di pasar. Misalnya jenengan teng Mekah tumbas, misalnya tumbas sandal atau tumbas tasbih. Kalau ini niku pernah teng toko Pak. Tapi jenengan ojo itu ya Bu ya, ojo tersinggung ya Bu ya. Memang dulu Rasulullah itu pernah berkata seperti ini. Ada seorang pemuda datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, siapakah orang yang pertama saya hormati? Itu pemudanya itu datang. Kemudian Rasulullah berkata, ibumu. Ibu itu laki-laki apa perempuan? Perempuan. Teko lagi pemudanya itu. Siapa lagi ya Rasulullah? Berkata lagi Rasulullah, ibumu. Ibumu. Dua kali apa? Ibu, dua kali ya Bu ya. Teko ini pemudanya ini penasaran ini ternyata Pak. Siapa lagi ya Rasulullah yang harus saya hormati ya Rasulullah? Ibumu. Berarti berapa? 3 kali. Kemudian baru Rasulullah berkata, setelah itu baru bapakmu. Berarti bapaknya berapa kali Bu? 1, ibu 3. Ya Pak ya, bapak-bapak seneng ya ngomong. Ibu 3, bapaknya 1. Tapi ternyata orang siwani. Biasanya siwani ini wong Arab Pak. Kulo teng mriku niku ketemu wong Arab kali. Bojone 3. Teko kali kulo. Oke. Yang bahasa Indonesia, kamu istrinya berapa? Saya bilang istrinya 1 Pak. Wah, istri 1. Saya nih loh bahasa Indonesia no. Istri saya 3. Istrinya 3. Pak, yang aku ngomong, istri 1 saja awet kok, ora piye ora tente aku tak ngomong. Apa meneh bojoku niku misale nyucap ya. Misale biasa-biasa ya sampai ku ya biasa-biasa wae. Kalau malah yang sing berubah niku sing bojone ayu. Kok nong ayu kok tuane ya, juga aku loh Bu. Tetap ayu tapi berubah. Lah niku terus kula tumbas tasbih. Kata itu bilang dia halal. Halal. Dan niku teng pasar itu adanya halal bihalal, itu adanya halal gitu. Terus ono wong teko meneh Pak. Wong beda meneh, wong Arab meneh. Yo mertamu kali kula ngobrol-ngobrol. Ternyata istrinya orang Kalimantan pertama. Kedua orang Arab asli, ketiga orang Pakistan. Berarti 3 meneh. Masya Allah. Wong kula mau dijemawon abot apa ya? Abot, tanggung jawabnya gede. Kudune yang adil. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi halal bihalal itu adanya di Indonesia. Untuk apa? Agar kita saling memaafkan. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala, Pak, Bu, mau menciptakan manusia. Manusia pertama yang diciptakan siapa nak? Nabi Adam. Ketika itu Allah akan menciptakan Nabi Adam. Maka Allah beritahukan kepada malaikat, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikat, wahai malaikat, mereka
malaikat loh Bu. Jenengan orang ngerti. Setiap ada pengajian orang ngeten iki halal bihalal, Allah perintahkan kepada malaikat, wahai malaikat, datangilah pengajian di Pondowolo RT 7. Teko malaikate. Jenengan ngertos napa mboten? Mboten. Yen jenengan ngertos entek jenengan wedi padha mlayu. Ya Pak ya. Dan teko malaikate. Kemudian malaikat itu berkata kepada Allah, ya Allah, itu ada pengajian di RT 7. Kemudian apa yang ia lakukan, wahai malaikatku? Mereka membaca Al-Quran. Tadi sudah dibacakan Al-Quran oleh putranya Patri dan juga terjemahannya oleh putranya Pak Jawawi, putrinya. Kemudian apalagi mereka berzikir kepada Allah, mereka bersolawat kepada Nabi-Mu ya Allah. Lalu apalagi dia memohon ampun kepadamu ya Allah. Maka ampunilah dia semuanya wahai malaikat. Mereka mendapat ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini berkumpul mendapat ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian malaikat itu berkata kepada Allah, ya Allah, kenapa engkau ciptakan manusia sebagai khalifah di bumi? Padahal kami setiap hari bersujud, bertasbih kepadamu ya Allah. Kenapa manusia nanti hanya menumpahkan darah, berbuat kezaliman, saling bermusuhan? Malaikatnya wis menduga seperti itu. Nanti manusia itu bermusuhan, saling menyakiti antara satu sama lain. Dugaan malaikat benar apa mboten Pak? Benar. Sampai dari Nabi Adam punya putra. Putranya siapa Nabi Adam Pak? Habil dan Qabil. Habil dan Qabil ini adalah putranya Nabi Adam. Karena setiap Nabi Adam punya anak kembar Pak. Setelah itu punya anak kembar lagi namanya Yahuda dan Iklimah, perempuan. Maka disilangkan oleh Nabi Adam berdasarkan peraturan. Si Qabil mendapatkan Yahuda, terus si Habil mendapatkan Iklimah. Loh si Qabil kok ora setuju. Kenapa si Habil adikku kok dapat istrinya cantik, sedangkan saya istrinya jelek? Akhirnya timbul dia Pak dipanas-panasi oleh setan. Bunuh saja itu adikmu wahai Qabil. Akhirnya adiknya sendiri dibunuh. Itu pertama pembunuhan. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, may yasfaq syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibu minha. Sapa wonge sing ngajak atau pertama melakukan kebaikan dan orang yang mengikutinya, maka orang itu akan mendapatkan pahala dari orang yang mengikuti kebaikan. Wa may yasfaq sayyi'atan yakul lahu kiflu minha. Barang siapa yang mengajak kejelekan atau mencontohkan kejelekan seperti si Habil, si Qabil itu, maka Qabil sampai seterusnya, sampai anak turunnya, sampai hari kiamat, maka Qabil itu akan mendapatkan dosa. Maka kita semuanya, alhamdulillah, kita di sini ini mengajak untuk kebaikan. Maka Pak RT, terus Pak Ogim, seluruhnya mengajak kepada kebaikan, maka akan mendapatkan kebaikan dari orang yang mengikuti. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah berfirman, wahai malaikat, sesungguhnya saya lebih tahu daripada kamu. Memang nanti ada permusuhan, ada perpecahan, ada pertikaian sampai hari kiamat. Tetapi ada satu hambaku yang sangat mulia. Siapa itu? Yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang akan menyelamatkan umat dari dunia sampai akhirat. Nabi Muhammad penyelamat umat dari dunia sampai akhirat. Ya kan Bu, kayaknya gitu ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ketika kita di bulan Ramadan, kita sudah dilatih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dia paginya berpuasa. Bapak-bapak memiliki puasa apa mboten? Pak, puasa apa mboten? Insya Allah. Kalau ada yang batal, di
apa? Diganti di luar bulan suci Ramadan. Karena namanya kematian itu tidak tahu. Setiap kematian kapan saja waktunya kita tidak tahu. Maka bersegeralah untuk melakukan kebaikan. Jika azal datang menjemput, malaikat maut datang merenggut. Ya Pak ya? Seluruh tubuh terbujur kaku, sanak keluarga menjadi pilu. Diantarkannya ke tempat kubur, dengan kereta beroda manusia, semuanya meninggalkannya, hanya amal ibadah yang menemaninya. Apa ya? Amal ibadah. Padahal janjinya sehidup semati ya Pak ya. Ono Pak, ibu ini pesen karo bapak, Pak, yang jenengan kok aku mati, kowe arep kawin meneh, langkai dulu mayatku. Ono ibu. Pak, yen kowe arep kawin meneh, langkai dulu mayatku, kata ibu. Bar, bojone ternyata meninggal Bu. Bar setelah meninggal, dilangkai bolak-balik ibu, di bapake Pak. Mereka ono Pak. Lah wonge sing nonton bingung.